Kita akan membahas tentang behel atau kawat gigi ya dok ya? Ya, mitosnya nih pokoknya yang menawarkan kawat gigi itu semua adalah ortodontis. Padahal faktanya enggak dok gitu. Ya. Jadi namanya ortodontis itu siapa sih? Yaitu adalah merupakan dokter gigi yang sudah mendapatkan pendidikan formal tambahan 3-4 tahun. Hal yang murah itu harus kita dicurigai gitu. Karena pastinya keamanan dan kebersihannya tidak terjamin. Nggak ada kata terlambat nih dok, mau anak-anak sampai remaja dewasa itu bisa banget pakai kawat gigi, asal sebelum kita pasang saya mau lihat dulu dia memang cara membersihkan giginya memang bersih, karena ini sangat penting. Jangan sampai kita mau merapikan gigi tapi setelah dicopot behelnya giginya banyak lubang. Hai, ketemu lagi dengan saya Ica Elizar di Dokter Bicara. Saat ini saya lagi bersama dokter gigi yang cantik, Dokter Gigi Natania, spesialis ortodontis. Kita akan membahas tentang behel atau kawat gigi ya dok ya? Ya. Sebenarnya pengertian behel atau kawat gigi itu apa sih dok? Oke. Ortodonti itu adalah merupakan salah satu cabang dari ilmu kedokteran gigi yang mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan struktur gigi, rahang, tulang kepala, wajah dari anak-anak hingga dewasa. Nah, kita di Indonesia itu kenalnya ortodonti itu adalah behel atau kawat gigi. Orto tuh untuk apa sih fungsinya? Fungsinya untuk mendapatkan susunan gigi yang harmonis dan pastinya senyumnya menarik ya dok ya. Nah, dengan kawat gigi pemakaiannya. Nah, supaya apa? Supaya pertama fungsi pengunyahan pasti harusnya jadi lebih baik. Kemudian yang kedua mengurangi resiko gigi berlubang tentunya dok. Dan juga gusi yang berdarah, karena dengan memakai kawat gigi tentunya susunan gigi menjadi lebih rapi, jadi lebih mudah dibersihkan. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi resiko aus karena adanya kontak gigi yang tidak seimbang, serta yang keempat pastinya rasa percaya diri karena memiliki gigi yang rapi dan juga senyum yang menarik gitu dok. Oke dok, sekarang ini kan marak ya, banyak yang buka praktek boleh pasang kawat gigi gitu dok ya. Sebenarnya siapa yang berhak untuk praktek untuk memasang behel atau kawat gigi ini dok? Nah, pertanyaan bagus banget nih dokter Ica nih. Memang ini yang lagi rame banget juga dibicarakan. Karena memang yang memasang mitosnya nih pokoknya yang menawarkan kawat gigi itu semua adalah ortodontis. Padahal faktanya enggak dok gitu. Ya. Jadi namanya ortodontis itu siapa sih? Yaitu adalah merupakan dokter gigi yang sudah mendapatkan pendidikan formal tambahan 3-4 tahun di 6 universitas yang sudah diakui oleh pemerintah. Jadi cuma ada di USU, UI, UGM, Unpad, UNER, dan terakhir Unhas dok. Oh, gitu. Ya. Dan pastinya setelah lulus itu mendapatkan gelar SP.Ort atau spesialis ortodonti dan tergabung dalam anggota Ikatan Ortodontis Indonesia atau IKORTI. Nah, kalau dokter nanya, loh terus kita gimana ya taunya dokter gigi yang merawat kita itu ortodontis apa bukan? Nah, kita bisa cek di www.ikortijaya.org atau ikorti-iao.com. Jadi dokter bisa cek di situ dokter gigi yang merawat kawat gigi dokter ini apakah memang ortodontis atau bukan gitu dok. Apakah orto ini sebenarnya tujuannya buat apa sih dok? Buat gaya-gayaan aja atau memang ada fungsi, ada tujuan tertentu? Betul. Ya, tadi yang seperti saya katakan dok, ortodonti itu tentunya untuk mendapatkan susunan gigi yang harmonis gitu. Nah, jadi kalau memang tidak ada keluhan, sebaiknya jangan memasang hanya untuk gaya-gayaan atau trendy saja, karena memang di luar sana banyak sekali menawarkan yang murah-murah dok gitu. Tentu saja kalau hal yang murah itu harus kita dicurigai gitu, karena pastinya keamanan dan kebersihannya tidak terjamin ya. Malah bisa merusak ya dok? Betul banget dok, betul. Jadi memang ada potensinya, pastinya sifat pergerakan giginya bisa saja merusak, bisa aja malah nggak bisa dikatupkan giginya, atau bisa juga menimbulkan infeksi dok. Iya, kemarin saya sempat lihat-lihat di internet, jadi ada yang pasang kawat gigi, entah pasangnya di dokter atau di mana, atau beli online kan banyak gitu. Betul. Itu pasangnya terlalu ke atas, akhirnya nanti giginya gerak, akhirnya malah akarnya ketarik semua. Betul banget dok, itu dia karena yang tadi kita bilang pergerakan giginya bisa saja jadi sifatnya merusak gitu dok.
kalau misalnya saya berencana untuk memakai behel kawat gigi, usia berapa itu udah boleh memakai kawat gigi dan maksimal di usia berapa kita boleh memakai? Ya. Oke, nah untuk evaluasi kita mau tahu nih untuk waktu perawatan ortodonti itu gimana sih? Memang itu tergantung dari struktur gigi dan tulang rahangnya, pertumbuhannya. Jadi memang usia 8 sampai 9 tahun, Dok, kita sudah bisa banget membawa anak-anak kita untuk memeriksakan dulu. Tapi bukannya langsung dipasang cekat. Jadi kita lihat apakah memang ada genetiknya, misalnya seperti cameh, atau mungkin dia punya kebiasaan buruk seperti menghisap bibir, menghisap ibu jari, menghisap kuku. Jadi apakah kita tuh bisa intervensi dulu nggak dengan memasang alat-alat tertentu gitu. Sebelum nantinya 12 sampai 13 tahun kita pasang alat ortodonti yang cekat, Dok. Oh ya, jadi pemasangan awal itu sebaiknya di usia 12 sampai 13 tahun, tapi di usia 8 sampai 9 tahun kita sudah bisa melakukan pemeriksaan dini, Dok. Jadi apakah sudah ada alat-alat yang kita bisa intervensi dulu nggak? Terutama kalau punya kebiasaan buruk gitu. Nah, kalau tadi dokter tanya batas maksimal, tentu saja nggak ada kata terlambat nih, Dok. Mau anak-anak sampai remaja dewasa itu bisa banget pakai kawat gigi asal struktur gigi-giginya sehat dan juga tulangnya juga sehat, Dok. Jadi supaya kita saat menggerakkan gigi tuh bisa lakukan dengan baik gitu. Karena kan tergantung tujuan ya, Dok ya. Betul. Karena tidak mengenal umur kita. Kalau misalnya kan ada masalah gigi yang ini ya, Dok ya, misalnya di belakang agak tidak beraturan sehingga gigi berlubang sering terjadi terus menerus infeksi. Ini kan bisa dibenerin ya, Dok ya. Betul. Supaya jadinya nanti lebih mudah dibersihkan ya, Dok ya. Lebih mudah dibersihkan. Ya. Nah, terus bagaimana prosedur pemasangannya, Dok? Oke. Ini yang perlu diketahui dulu ya, karena memang di luar sana kan banyak banget yang menawarkan, nggak tahu nih sebenarnya prosedur awal tuh seperti apa. Jadi saat pasien datang biasanya kan berkonsultasi, kita tanyakan dulu concernnya dia apa, keluhan utamanya apa, misalnya apakah gigi berjejal, gigi maju, gigi cameh, berbagai macam. Nah setelah itu kita lihat langsung, kita lihat ke gigi pasien ya, gimana kondisinya, kemudian wajahnya seperti apa, lalu kita lakukan pemeriksaan radiologis, Dok. Ada 2 ya yang sudah pasti kita akan lakukan, adalah pertama panoramik untuk melihat keseluruhan gigi, struktur gigi dan juga tulangnya, apakah mungkin ada gigi terbenam gitu. Kemudian apakah giginya ini lengkap atau tidak. Nah yang kedua adalah namanya cephalometry, ini wajib karena untuk melihat bagaimana hubungan antara tulang rahang dengan gigi itu sendiri. Setelah itu, setelah pemeriksaan radiologis, kita melakukan pencetakan gigi, Dok. Jadi supaya kita menduplikat giginya dia sebelum pemasangan seperti apa, supaya kita tahu nanti progresnya, serta foto intraoral, yaitu foto di dalam gigi secara detail dan juga foto wajahnya. Nah setelah kita mengetahui itu semua, kita bisa mendiagnosis kira-kira nih pasien ini diagnosisnya apa, kemudian kita bisa merencanakan perawatannya seperti apa, apakah behel yang mana yang mesti dipilih, ataupun juga apakah perlu ada pencabutan atau tidak, terus rencananya kurang lebih berapa lama. Kalau pasien ini nggak koop atau misalnya malas-malasan, mendingan jangan pasang dulu, Dok. Gitu. Kira-kira berapa lama sih, Dok? Nah kita tergantung kasus, Dok. Tergantung dari masing-masing kasus itu kita tidak bisa mematok ini berapa lama. Jadi kita lihat kasusnya dulu apakah perlu pencabutan atau tidak, Dok. Gitu. Kalau mau butuh pencabutan tentunya akan lebih lama, Dok, karena memang ada gigi yang memang harus ditarik kan supaya menutup ruangan tersebut. Ya, ada space jadi harus ditarik giginya, Dok ya. Ya, betul. Terus kan ada beberapa jenis behel, Dok. Bisa dijelasin nggak? Nah, jenis behel ini ada berbagai macam ya, Dok ya. Jadi ada yang pertama konvensional, Dok, yang dulu kita lihat dengan karet warna-warni, Dok. Oh, yang gitu. kayak besi-besi itu. Iya, merah, putih, biru, dan misalnya bisa warna-warni. Ini ada yang metal, ada juga yang sewarna gigi. Kemudian yang kedua ada sekarang namanya self ligating, Dok. Nah, self ligating ini metal juga, tapi dia mempunyai sliding door. Jadi kita nggak perlu pakai karet yang warna-warni itu lagi. Kemudian yang ketiga ada behel yang lingual, jadi di belakang giginya, jadi kayak nggak kelihatan. Dan yang terakhir adalah behel yang berbahan plastik, yang sekarang mungkin dikenal dengan aligner, gitu sih, Dok. Ya. Nah ini, Dok, kan sering lihat di TV, di medsos gitu ya, banyak yang jualan
behel yang plastik itu loh. Nah, ini boleh nggak sih dokter gigi, semua dokter gigi boleh nggak pasang behel seperti ini? Boleh dijual bebas gitu? Iya, makasih Dokter Ica. Ini pertanyaan sangat bagus sekali karena memang lagi banyak pop up di media sosial. Ditambah dengan banyak influencer dan blogger yang pop upin juga gitu loh. Nah, ini yang masyarakat memang harus ketahui dan memang harus banyak baca, belajar. Jadi memang aligner yang harus kita ketahui ya, aligner atau tray yang berbahan plastik ini sejujurnya pertama tidak bisa indikasi dengan semua kasus. Jadi memang kasus-kasus yang rumit tidak bisa. Kedua, ya pastinya aligner yang standarnya sudah internasional yang benar itu pastinya lebih mahal dibanding dengan behel biasa. Dan yang ketiga adalah butuh kooperatif pasien dengan minimum 22 jam memakainya setiap hari, gitu ya. Nah, aligner-aligner yang dijual secara bebas ini harus kita sangat tanda tanya gitu. Apakah sudah pernah melakukan penelitian sebelumnya? Karena memang standarisasi yang aligner yang sudah muncul itu yang sudah bagus adalah memang sudah mengalami banyak penelitian. Jadi memang sudah terbukti bahannya itu memang aman, memang betul adanya pergerakan gigi, dan kemudian dokter gigi yang memasang ini pun juga memang harus spesialis ortodonti. Kenapa? Karena memang kita ini kan belajar dengan adanya menganalisis dan juga menghitung gitu. Jadi bukan hanya sembarang oh giginya nggak mau berjejal nih, mau supaya dia gerak-gerak ya udah kita asah-asah aja, semua diasah gitu ya. Coba mungkin bisa lihat di blogger-blogger nih banyak banget tuh ya, tinggal diasah-asah aja atau tinggal dicabut gigi yang sebenarnya tidak perlu dicabut. Itu yang sangat bahaya karena memang kita kan maunya tuh kan susunan giginya kan harmonis, bukannya hanya sekedar rapih, tapi memang simetris dan seimbang gitu. Jadi memang bukan sekedar bagus kelihatannya, tapi yang utama adalah fungsi. Ya, betul sekali. Ya. Jadi selain itu pasiennya juga harus benar-benar konsisten ya, betul. Karena kan harus kontrol yang rutin. Ya. Nah, kalau pasang behel yang online seperti itu kita kan juga nggak tahu dokter siapa yang bertanggung jawab. Bahkan itu cetaknya di rumah. Nah, itu yang sangat bahaya. Ada apa-apa kita meminta pertanggungjawaban ke siapa? Betul. Nah, tadi seperti tadi saya sudah jelaskan, Dokter Ica, kita kan prosedurnya itu kan memang harus ada radiologisnya, ada pemeriksaan, ada foto, ada pencetakan, dan juga memang kita kan periksa gigi ya seluruhnya. Jadi, nah ini yang penting juga, memang saat kita mau melakukan perawatan orto, kita tuh harus lihat dulu giginya sehat apa enggak. Jadi jangan sampai ada gigi berlubang atau gigi yang membutuhkan perawatan saluran akar, kita pasangin kawat gigi aja nggak bisa. Jadi kita biasanya tuh merujuk dulu ke spesialis konservasi gigi supaya gigi itu sehat. Kemudian kalau misalnya ada sisa akar, kita refer juga ke spesialis bedah mulut supaya untuk melakukan pencabutan. Atau misalnya gusinya sering berdarah atau giginya goyang, itu kita harus ke spesialis periodonti. Jadi memang ceritanya start untuk memasang kawat gigi itu memang harus sehat dulu gitu, nggak boleh enggak, karena kita mau menggerakkan gigi. Nah masalahnya kalau di yang murah-murah ini ya, behel-behel murah ataupun juga dengan tray yang aligner yang murah, tentu saja mereka tidak ketemu dokternya. Bagaimana tahu ada giginya ini sehat untuk dapat digerakkan? Jadi memang hanya ya itulah, jadi langsungan aja gitu. Ya, jadi sebaiknya konsultasikan ke dokter gigi yang sesuai spesialisasi untuk pemasangan kawat gigi. Nah, ngomong masalah kedisiplinan, jadi gimana dok cara menjaga kebersihan gigi dan mulut saat kita lagi perawatan ortodonti atau lagi pemasangan behel? Saat pemasangan kawat gigi ini pastinya gigi ini kan di dalam mulut rame. Jadi ada behelnya, ada kawatnya. Nah, kalau dari start awalnya kita udah nggak bersih, nah itu yang jadi PR. Jadi biasanya saya kalau sama pasien ini sebelum kita pasang, saya mau lihat dulu dia memang cara membersihkan giginya memang bersih. Karena ini sangat penting, jangan sampai kita mau merapikan gigi, tapi setelah dicopot behelnya, giginya banyak lubang gitu. Nah, peralatan perang apa nih? Atau cara alat-alat apa aja yang kita harus bawain ke pasien? Pertama yaitu sikat gigi ortodonti dok. Jadi sikat giginya tuh khusus. Jadi bukan sikat gigi yang seperti biasa yang permukaannya datar, tidak, tapi bentuknya V. Kenapa? Karena untuk tempat bracketnya membersihkannya ya.
Kemudian kedua adalah interdental brush. Jadi sikat gigi interdental ini seperti sikat gigi kecil botol. Gunanya buat apa? Untuk membersihkan di daerah sekitar dari behel itu. Karena memang dengan sikat gigi aja nggak bisa bersih. Jadi memang harus dibersihkan dengan interdental ini. Kemudian yang ketiga adalah benang gigi, Dok. Jadi pastinya pakai kawat gigi ini pasti ada yang nyelip-nyelip makanan, harus pakai benang gigi. Dan yang keempat, ini ada dental wax. Dental wax ini gunanya buat apa? Jadi semacam seperti lilin wax. Jadi untuk kalau misalnya kita ada yang merasa tajam atau ada yang tidak enak, kita bisa tutup itu dengan dental wax. Dan yang kelima, pastinya obat kumur gitu ya, untuk menjaga pH di dalam mulut gitu. Dental wax itu jadi untuk menjaga permukaan mukosa mulut ya, ya supaya betul sekali. Jadi nggak gampang luka, kalau luka gampang jadi sariawan, nggak nyaman. Ya betul sekali, Dok. Ya, karena saya juga adalah pengguna kawat gigi dulunya ya. Benar banget. Baik, ada saran-saran nggak, Dok? Gimana cara untuk menjaga supaya gigi kita bagus strukturnya mulai dari usia kecil mungkin? Ya itu dia, Dok, tadi yang sudah disampaikan. Memang kita sebaiknya pemeriksaan dini dulu ya, 8-9 tahun. Jadi kita bisa bawa, tapi itu nggak langsung pasang cekat ya. Jadi kita bisa lihat, oh ini potensinya anak ini sepertinya ada potensi genetik. Misalnya genetik apa nih? Orang tuanya cameh. Biasanya anaknya juga cameh. Nah gimana caranya kita bisa menahan si cameh ini supaya tidak berlanjut? Nah itu ada alat-alat tertentu. Atau ada kebiasaan buruk, itu kita bisa intervensi terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke dalam usia 12-13 tahun bisa pemasangan cekat ya. Kemudian nah setelah pemasangan kawat gigi ini bukannya serta-merta udah selesai nih, Dok. Kalau misalnya udah selesai tuh kita lepas, udah nggak ada PR sama sekali. Tentu saja enggak. Ada yang namanya retainer. Retainer ini retain, jadi untuk mempertahankan gigi tersebut dalam susunan gigi yang harmonis, yang setelah pemasangan kawat gigi ini rapi. Jadi menahan supaya tetap dalam kondisi yang sama seperti saat dia dilepaskan kawat giginya gitu. Nah kalau ditanya, retainer ini pakainya sebentar-sebentar aja apa cuman berapa doang? Tentu saja enggak. Retainer ini dipakai selama mungkin, seumur hidup, Dok, gitu. Jadi biar gak gerak lagi. Betul, gak gerak lagi. Sayang kan udah rapi kalau gerak lagi gitu, Dok. Oke, terima kasih banyak ya, Dokter Nia, waktunya. Sama-sama. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, boleh komen di bawah ini ya. Oh ya, kalau kalian mau baju-baju yang seperti kami pakai ini, kalian dokter atau tenaga medis, sekarang kan lagi butuh nih baju-baju kayak gini, yang nyaman, nggak panas, bahannya berkualitas, boleh deh pesen di bawah ini ya. Makasih.